Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Sehat kan? Nah, pada kali ini kita akan membahas materi sejarah tentang penjajahan Jepang dan transformasi pemerintahan di Indonesia. Kira-kira gimana sih sambutan bangsa Indonesia terhadap perjalanan Jepang? Apakah disambut dengan baik atau tidak? Ternyata kedatangan Jepang di Indonesia disambut baik oleh para tokoh nasional kita loh, seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Namun ternyata ada sebagian tokoh pergerakan yang berhati-hati terhadap gerakan ekspansionisme Jepang karena terdapat unsur fascisme di dalamnya. Benar betul. When Japan come to Indonesia, there was a feeling of optimism that Japan would soon bring independence. I wonder what was the reason of Indonesian people that optimistic that Japan would bring independence. Ternyata alasannya karena Belanda yang menyerah kepada Jepang, sehingga dimulainya era baru di bangsa Asia. Hal ini ditambah kuat karena Jepang mengaku sebagai saudara tua dan mengumandangkan gerakan 3A. Ada juga janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan karena sejak kedatangannya Jepang telah membicarakan tentang kemerdekaan sehingga membuat para tokoh kita mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang dan kemudahan bagi bangsa Indonesia. Jepang juga bersifati dengan membebaskan para tokoh yang ditahan dan dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada pertengahan tahun 1942, Markas Besar Tentara Jepang memiliki pemikiran untuk melibatkan seluruh penduduk di Indonesia dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Seluruh wilayah kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda dibagi menjadi 3 wilayah militer, yaitu yang pertama Pemerintahan Militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 atau Asal Musundan untuk daerah Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. Pemerintahan militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut atau Daininan Gentai. Yang kedua adalah Pemerintahan Militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau Tommy Sundan di daerah Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Yang ketiga adalah Pemerintahan Militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. Jawa secara umum dianggap sebagai daerah yang secara politik paling maju, namun secara ekonomi kurang penting karena sumber daya utamanya adalah manusia, sedangkan Sumatera memiliki arti penting bagi Jepang karena sumber-sumbernya yang strategis bagi Jepang. Wilayah yang berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut dianggap terbelakang secara politik, namun paling terdepan secara ekonomi. Terdapat pembagian administrasi terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap setiap daerah di Indonesia. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting pada waktu itu masih bersifat sementara. Hal tersebut berdasarkan Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima ke-16. Adapun isi Osamu Seirei adalah yang pertama, yaitu jabatan gubernur jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan, dan segala kekuasaan yang dulu dipegang sekarang diambil alih oleh Panglima Kantor Pusat Pemerintahannya, yang disebut sebagai kunci kantor pusat kepemerintahannya tentara Jepang di Jawa. Yang kedua adalah para pejabat pemerintah sipil beserta pegawai pada masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukan asalkan memiliki kesetiaan pada tentara Jepang. Yang ketiga adalah badan-badan pemerintahan dan undang-undang pada masa Hindia Belanda tetap diakui secara sah asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang, yaitu yang pertama adalah Kunshi Rekan atau Panglima Tentara yang disebut dengan Seiko Shikikan atau Panglima terpilih sebagai pucuk kepemimpinan. Seiko Shikikan pertama kali dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Yang kedua adalah Kunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer yang dirangkap oleh Kepala Staf. Kepala Staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Antar pusat pemerintahannya disebut sebagai Kunseikanku. Di lingkungan Kunseikanku terdapat 50 semacam departemen, yaitu pertama yaitu Somobu atau Departemen Dalam Negeri, yang kedua adalah Zaimubu atau Departemen Keuangan, yang ketiga adalah Tangyobu atau Departemen Perusahaan Industri dan Kerajinan Tangan, yang keempat adalah Kotsobu atau Departemen Lalu Lintas, yang kelima adalah Shihobu atau Departemen Kehakiman,
Susunan pemerintahan militer Jepang yang ketiga adalah Bunseibu atau koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah Jawa Barat dengan pusatnya di Bandung, yaitu yang kedua adalah Jawa Tengah dengan pusatnya di Semarang. Yang ketiga adalah Jawa Timur dengan pusatnya di Surabaya. Tambah dengan dua daerah istimewa atau Kochi, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pada saat pertama kali Jepang menduduki Indonesia, Jepang melakukan perubahan-perubahan seperti petunjuk waktu harus menggunakan tarikh Sumera atau tarikh Jepang, menggantikan tarikh Masehi. Pada waktu itu, tarikh Masehi 1942 sama dengan tahun 2602 Sumera. Rakyat Indonesia mulai tahun 1942 harus merayakan Hari Raya Tencho Setsu atau Hari Raya lahirnya Kaisar Hirohito, serta Jepang juga melarang penggunaan bahasa Belanda dan harus mewajibkan bahasa Jepang. Pada Agustus tahun 1942, pemerintah Jepang berusaha meningkatkan sistem pemerintahan dengan mengeluarkan UU Nomor 27 dan UU Nomor 28. Apa sih UU Nomor 27 dan UU Nomor 28? UU Nomor 27 membahas tentang aturan pemerintahan daerah yang dikuatkan dengan UU Nomor 28 tentang pemerintahan Shu dan Tomo Betsushi. Menurut UU Nomor 28, pemerintah daerah yang tertinggi adalah Shu atau presidennya. Pemerintahan Shu dipimpin oleh Shokan yang dibantu oleh Shokan Kanto. Pemerintah Jepang juga membentuk kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting karena menjadi daerah semacam Nusantara. Pada 5 September tahun 1942, pemerintah Jepang membentuk Chuo-Sankin dan Chuo-Samikai. Kira-kira apa tugas yang dilaksanakan oleh Chuo-Sankin dan Chuo-Samikai? Pemerintah memiliki tujuan untuk menjalankan pemerintahan yang tepat, dan mengajukan usul kepada pemerintah. Jika dilihat sepintas, langkah yang dilakukan Jepang sangat berpengaruh penting dalam kemerdekaan Indonesia. Namun, ternyata hal tersebut hanya untuk memperoleh simpati bangsa Indonesia. Saat memasuki pertengahan tahun 1943, Jepang mempercayai tokoh Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya. Tetapi, yaitu, lagi-lagi Jepang hanya ingin bangsa Indonesia tetap bersimpati kepada Jepang. Kegiatan Jepang di dalam sosial bermasyarakat, yaitu ada gerakan A. Gerakan A merupakan peluang untuk merekrut dan mengarahkan tenaga rakyat yang dimanfaatkan dalam perang Asia Timur Raya dan dididik secara resmi oleh Jepang pada tanggal 29 Agustus 1942 dan ditempatkan dengan hari nasional, yaitu kelahirannya Ten Konstansu, Kajian Horihito, dan tokoh pergerakan nasional adalah R.A. Samsudin atau Raden Samsudin. Dan adanya gerakan A kurang menarik karena tidak ada manfaat dalam perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan. Maka pada akhir 1942 gerakan A dibubarkan. Dan yang kedua yaitu ada gerakan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Pusat Tenaga Rakyat yaitu Putra merupakan organisasi nasional yang dirangkul Jepang untuk mempergandapkan politik Haiko Ichigo kepada rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh Putra dikenali dengan sebutan 4 Sanjaya, yaitu ada Soekarno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Dan gerakan berikutnya dan adanya maksud didirikan Putra adalah memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur rakyat, sedangkan pendirian Putra bagi bangsa Indonesia adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali aspirasi bangsa yang masih terbelenggu politik imperialisme Belanda. Dan Jepang menilai bahwa kegiatan Putra kurang menemukan dukungan terhadap kebijakan politik Jepang. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Januari 1994 Putra dibubarkan dan diganti Jawa Pakikai. Dan yang ketiga adalah Fujikai.
awal terjadinya Kukikai adalah bagian wanita Putera yang setelah Putra dibubarkan dan dibuat organisasi sendiri pada Agustus 1993 bernama Kukikai. Selain beranggota para itu, Kukikai juga mempunyai bagian pemudi yang bernama Joshi Samitao, anggota para gadis yang berusia di atas 15 tahun. Kukikai bertugas meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Anggota Kukikai melakukan kegiatan pendidik dan khusus dilatih membuat dapur umum pertolongan pertama. Anggota Kukikai juga diminta mengumpulkan dana wajib berupa perhiasan, bahan makanan, dan hewan ternak, maupun keperluan lain yang bisa digunakan untuk membiayai perang Jepang ketika situasi perang menanas. Kukikai juga diberikan latihan militer sederhana bahkan pada bulan April 1944. Kukikai membentuk bahasan wanita istimewa yang disebut sebagai barisan Shirikani. Yang keempat adalah MIAI, yaitu salah satu organisasi pergerakan nasional yang diperbolehkan berdiri pada masa penduduk. MIAI merupakan satu-satunya organisasi pergerakan nasional yang memperbolehkan berdirinya pada masa penduduk Jepang karena dianggap mudah dirangkul oleh Jepang. Tujuan MIAI: 1. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang dalam masyarakat Indonesia. 2. Mengharmonisasikan Islam dan bantuan perkembangan zaman. 3. Ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Dari 3 program tersebut mendapatkan lampu hijau Jepang hanya program yang ketiga pada bulan Mei 1943. Myanmar berhasil membentuk majelis pemuda yang diketuai oleh Ir Somat dan majelis pemuda dipimpin oleh Siti Nurjanah. Bahkan dalam mengembangkan aktivitas Myanmar juga menerbitkan majalah yang disebut Suara MIAI. Berdasarkan program diplomasi semakin memperluas jangkauan perkembangan MIAI. Yang kelima yaitu Masyumi. Pada tanggal 24 Oktober 1943 MIAI dibubarkan karena perkembangan tidak sesuai dengan harapan Jepang. Sebagai gantinya dibentuk Masyumi Majelis Syuriah Muslimin Indonesia pada tanggal 22 Oktober 1943. Ketuanya adalah Hasmin Hasyari, wakil ketuanya Masyumi dan Wahid Hasmin sebagai penasihat yaitu Ki Bagus Tadikusuma dan Abdul Wahab. Yang keenam, Jawa Hokikai, Himpunan Kebangkitan Jawa pada tahun 1944. Panglima Bendahara ke-6 11 Tetein Kumekensi Sadara menyatakan pendirian organisasi Jawa Hokikai, yaitu organisasi pusat sentral yang anggotanya terdiri atas bermacam-macam kelompok. Dan ada beberapa himpunan di berbagai bidang Kayuku Hoyokai dan kebangkitan para guru. Yang kedua adalah izin Hoyokai, kebangkitan para dokter. Dan yang ketiga Hijau, organisasi wanita. Yang keempat adalah keiminbukaan Hidoso, pusat kebudayaan. Dan kelima adalah Boy Enkokal, tata busana membantu prajurit PETA dan PLO. 6. Holokal, perusahaan organisasi tersebut didirikan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Alasan pemerintah Jepang membentuk badan baru tersebut karena semakin hebatnya Perang Asia Timur Raya sehingga perlu digiatkan perhitungan segala kekuatan pemilik rakyat. Jawa Hokikai dengan tegas dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah dan pinjaman Jawa Hokikai pada tingkat pusat dan dipegang langsung oleh Guensikan, sedangkan di daerah-daerah dipegang oleh pemimpin daerah mulai dari Suncoka sampai Kuncok. Organisasi semi militer yang pertama yaitu
Pangeran Tenaga Pemuda. Sebelum Jepang secara resmi membentuk organisasi semi militer, Jepang melatih para pemuda yang disiplin, memiliki semangat juang tinggi atau seisin, dan berjiwa bushido yang tinggi. Untuk menanamkan nilai-nilai tersebut yaitu dengan cara semangat, jiwa kesatrian, disiplin, dan menghilangkan rendah diri kepada kaum pemuda dengan pendidikan umum atau sekolah rakyat dan sekolah menengah. Yang kedua yaitu Barisan Pemuda merupakan organisasi yang didirikan pada tanggal 9 Maret 1943 dan pelantikannya yaitu pada tanggal 29 April 1943 yang tepat pada hari ulang tahun Kaisar Jepang. Tujuan pembentukan tersebut adalah mendidik dan melatih pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan mendidik kekuasaan sendiri. Yang ketiga yaitu Keibodan atau Barisan Pembentukan Polisi merupakan organisasi pemuda yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan Seniedan. Pembentukan Keibodan tampak bahwa pemerintah Jepang berusaha agar tidak terpengaruh oleh golongan nasionalis. Kaum nasionalis tingkat bawah pun tidak mempunyai hubungan dengan Keibodan karena ini berlangsung ditempatkan di bawah pengawasan polisi. Seniedan dan Keibodan dibentuk di Sumatera yang berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut. Di Sumatera, organisasi ini dikenal sebagai nama Bogodan, dan di Kalimantan disebut Borneo Hukokudan. Yang keempat yaitu ada Suisintai atau Barisan Pelopor. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 14 September 1944, diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Barisan Pelopor ini dibentuk sebagai hasil keputusan sidang ketiga dari Chuo Sangi In atau Dewa Pertimbangan Pusat. Organisasi ini dipimpin oleh I.F. Soekarno dan wakilnya R.P. Suroso Oto. Tokoh dalam Barisan Pelopor ini berusaha menanamkan semangat nasionalisme di kalangan para pemuda. Yang kelima yaitu Hizbullah. Organisasi ini diketuai oleh Kiai Haji Zainal Arifin dan wakilnya Moh Reog. Hizbullah berdiri pada tanggal 15 Desember 1944. Dalam istilah Jepangnya disebut Takio Seinen Tersintai. Hizbullah mempunyai tugas pokok antara lain as I reservoir solidar with the following duties and programs. Train yourself both physically and spiritually. Help the Thai Nippon Army toward against air, dagger, and spy on enemy base. Intensive and strengthen. Business effort for the war effort. 2. IS Muslim Youth with the text and program of broadcasting the Islamic religion. Taiho Jepang adalah pasukan pembantu Jepang yang dibentuk pada masa Perang Dunia Kedua. Taiho dibentuk untuk membantu Jepang dalam pembangunan pertahanan, menjaga keamanan, dan berperang di berbagai medan perang. Taiho dibentuk pada 2 September 1942 oleh Markas Besar Kekaisaran Jepang, sebagian Angkatan Darat. Taiho mulai rekrut anggota pada 22 April 1943. Taiho dibubarkan oleh PPKI setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Tugas membangun kuku dan parit pertahanan, menjaga, berperang bersama tentara Jepang di berbagai medan perang. Syarat-syarat menjadi Taiho: berusia 18 hingga 25 tahun, tinggi badan minimal 110 cm, berat badan 45 kg,
sehat jasmani dan rohani, berperilaku baik, berpendidikan minimal, tamatan sekolah dasar. Pasukan pembela tanah air PETA adalah tentara sukarela yang dibentuk oleh Jepang pada masa pendudukan di Indonesia. PETA dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Pembentukan PETA. Pembentukan PETA dilatar belakangi oleh kebutuhan Jepang untuk mendapatkan pasukan tambahan dalam Perang Asia Timur Raya. Pembentukan PETA juga diusulkan oleh Raden Gatot Mangkopraja pada Gun Seikan, kepala pemerintahan militer Jepang. Banyak anggota senior dojo atau barisan pemuda yang menjadi anggota senior PETA. PETA memiliki tugas 1. PETA dibentuk untuk memperkuat Perang Asia Timur Raya. 2. PETA berperan besar dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. 3. Pembentukan PETA. PETA dibubarkan setelah Indonesia merdeka. Namun PETA masih membantu dalam Perang Kemerdekaan ketika Belanda mencoba menduduki Indonesia kembali. Peran anggota PETA. Dalam kemerdekaan Indonesia, banyak mantan anggota PETA yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia, seperti Jenderal Besar TNI Soeharto, Jenderal Besar TNI Sudirman, dan Ahmad Yani, Basuki Rahmat, dan Sarwo Edi Wibowo. Beberapa penjelasan dari masing-masing kepangkatan dari PETA. Dari Komandan Batalion Kepangkatan Tertinggi PETA. Dadajo, Komandan Kompi. Sodajo, Komandan Peleton, biasanya merupakan prajurit yang pernah sekolah menengah pertama. Udarjo, Komandan Regu, biasanya merupakan anggota yang pernah sekolah dasar. Kiwei, prajurit biasanya merupakan anggota yang belum pernah ke sekolah. Nah, itu tadi penjelasan kita tentang penjajahan Jepang dan transformasi pemerintah di Indonesia. Gimana nih teman-teman? Sudah paham belum? Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.